Halo teman, kali ini aku Dimas dan ini ada Adit. Hai teman-teman, nama aku Adit. Aku mahasiswa dari jurusan Fisika UGM. Oke, jadi Adit akan bertindak sebagai narasumber. Narasumber. Narasumber lebih kayak apa Dit? Yang bercerita kali ini. Iya, Oke. benar sekali. Jadi ini konten di playlist aku yang judulnya bercerita. Bercerita guys, tentang gimana. Bercerita tentang apa ya sebenarnya? Cuman Iya. kalau ada Adit di sini, dia mau bercerita tentang gimana dari SMA sampai bisa lulus ke UGM. Kok santai Adit, relax aja dong. Iya, udah relax kali nih bos. Oh iya guys, kalian jangan lupa nonton yang stand punya Dimas guys ya. Iya, kan ini di channel aku, jadi pasti mereka nonton. Iya juga. Harusnya. Mengingatkan bos. Dan jangan lupa subscribe guys, subscribe. Oke, jadi kita langsung aja kali ya. Oh, oke, boleh. Beraksi ya. Oke. Jadi mungkin gimana nih? Awal kepengen, karena kenapa Adit? Karena yang pertama dia UGM, jadi mungkin ada yang nonton. Yang kedua karena aku dengar ceritanya Adit tuh sangat ambis waktu SMA supaya bisa masuk UGM. Jadi saya dengar ceritanya. Mungkin dari awal kenapa pengen masuk UGM tuh gimana Adit? Pertama dari yang paling utama sih ya. Aku itu nggak kepikiran masuk UGM sih awalnya mas. Jadi kayak kita naik kelas 12 ya SMA kan. Lalu di kelas 12 itu orang-orang tuh topiknya tuh mengenai setelah lulus mau ngapain gitu. Setelah lulus mau ngapain. Aku sebagai siswa pada umumnya yang senang bermain game ya. Jadi aku juga kepikiran kan, oh iya aku mau ngapain ya ntar lulus. Setelah bertanya-tanya seperti itu, kayaknya karena aku SMA ya mas ya, kita SMA kan. Jadi aku rasa kuliah itu jalan yang terbaik ya untuk ditempuh. Setelah berpikir bahwa kuliah adalah jalan yang bakal aku tuju, namun aku masih nggak tahu nih mau ambil jurusan apa sama pilih kemana, gitu sih. Terus gimana UGM ya? Tadi pertanyaannya ya, kenapa pilih UGM? Sebenarnya ini cukup kebetulan teman-teman ya, mengenai kenapa aku pilih UGM. Jadi singkat cerita, aku ingin mencari pekerjaan yang duitnya banyak ya. Itu make sense kan, kita kerja ingin dapat duit ya, kaya ya, boleh kan. Cita-cita semua orang ya. Jadi aku searching di Google kan, pekerjaan yang dapat duitnya banyak gitu ya. Waktu itu aku sampai pada artikel, pakai bahasa Inggris mas artikel ya. Terus di artikel itu dia bilang bahwa, dia sebutnya beberapa pekerjaan lah, dokter kan misalkan, arsitektur, lalu teknik ya. Terus ada satu hal tuh yang ngebuat aku tuh tertarik gitu mas. Kalau nggak salah, namanya apa? Nuclear Engineering. Kalau di Indonesia ini tuh gimana sih? Teknik nuklir? Teknik nuklir ya. Nah kalau di luar negeri itu aku lihat dia dalam US dollar ya. Aku udah lupa berapa. Pokoknya itu fantastis banget. Dan aku ngerasa bahwa wah keren nih teknik nuklir gitu. Kayak berasa vibe apa Chernobyl apa sih namanya? Nggak tahu sih aku. Iya. Kayak berasa keren gitu ya kan kalau jadi orang-orang nuklir Radioaktif apa. Iya radioactive thing, atom thing gitu kan. Kayak oke. This gonna be cool ya kan. Jadi aku tertarik nih. Terus aku coba deh cari tahu tuh di Google kan. Jurusan yang ada universitas yang ada jurusan teknik nuklir. Di mana sih teknik nuklir? Cari tahu rupanya cuma ada di UGM. Jadi kayak satu-satunya di UGM. Aku kayak, hah? UGM gitu kan. Oh ya, for your information ya, di daerah kami itu di Bintan ya. Di Bintan ini di Kepri di malahan. Di Kepri itu cuma ada satu universitas negeri ya. Jadi ya kan, cuma ada umrah kan. Dan selain itu aku kurang tahu tuh universitas. Jadi aku baru tahu waktu itu ada universitas namanya UGM. Jadi kayak wah, apa ini gitu. Kalau UI kan cukup ya make sense lah, UI Universitas Indonesia. Kalau UGM ini apa? Waktu itu belum tahu. Jadi di situ awal mulanya ketemu sama UGM dan itulah yang jadi tujuan aku masuk jurusan teknik nuklir UGM gitu. Ya, jadi awalnya sebenarnya dari teknik nuklir. Dari teknik nuklir benar sekali. Alright. Kok kayak ini kali Dit, baku kali Dit. Iya baku kali aku. Gak. Oke, jadi sekarang ini kan udah tahu pengen ke UGM nih. Setelah itu persiapan kok gimana, terus belajarnya gimana, terus mungkin tips and trick or something gitu deh. Oh, boleh. Persiapan belajar ya. Nah, persiapan belajar. Untuk persiapan belajar nih ya, yang aku ngelakuin dulu, kan karena baru kelas 12 nih tahu tujuan ya kan. Jadi
semua hal itu berlangsung dengan cepat ya selama kelas 12 ya, banyak banget ujian. Mungkin kalian bisa relate ya, untuk teman-teman yang sekarang kelas 12 atau yang sudah lulus, kalian bisa relate bahwa kelas 12 tuh ujiannya banyak banget. Ada ujian, ada apa ya, UN waktu itu masih ada UN ya, tahun 2019 masih ada UN. Terus ada ujian sekolah, ujian praktik, ujian naik kelas, banyak banget lah, bejibun ya kan. Jadi persiapan aku tuh membuat rencana itu aku start dari apa yang paling penting sih waktu itu. Karena kan aku mau masuk teknik nuklir tuh. Berarti kan pelajaran yang penting tuh pelajaran yang berkaitan dengan fisika dan matematika tuh. Jadi aku fokus ke 2 pelajaran itu waktu itu. Iya, di saat aku kelas 12, aku fokus ke situ karena aku ngerasa kayak kalau semua nih terlalu impossible nih kalau digas semua dalam waktu yang benar, dalam waktu yang sempit gitu. Apalagi aku juga harus fokus ke UN waktu itu, ya kan? Tahun 2019 masih ada UN guys, masih ada UN. Walaupun agak kurang berguna ya. Iya. Bukan agak sih, ya emang kurang. Untuk teman-teman yang sudah lulus cukup relate ya dengan ini. Ya, UN kurang berguna ya. Ya ampun. Berguna gitu. Jangan buat konspirasi mas. Oh ya, jadi by the way di UN 2019 ya, 2019 kita harus milih satu mas, ya kan mas? Ya. Jadi boleh milih biologi atau fisika atau kimia. Benar sekali. Jadi waktu itu karena aku mikir kan, kayaknya aku bakal teknik nuklir lah, kayak yang bakal berguna itu fisika. Jadi aku UN ambil fisika. Jadi apa yang aku pelajari itu cukup fisika aja waktu itu. Namun tidak disarankan ya untuk teman-teman belajar satu doang. Itu waktu itu di posisi aku cuma bisa ngelakuin hal tersebut. Namun untuk cara belajar mas, cara belajar ini unik sebenarnya. Maaf, cara belajar ini unik sebenarnya. Kita kalau belajar itu yang paling kita salah itu adalah kita maaf. Nanti bisa di-cut itu guys. Enggak. Tolong cut dong. Enggak. Oke, cut di sini ya. Oke. Nah, untuk cara belajar ini mas, itu cara belajarnya sebenarnya unik. Dulu itu aku baru tahu kalau cara belajar itu lebih efektif itu kalau kita kayak ngajarin orang gitu. Basically kita semua baru tahu. Kenapa? Karena emang di sekolah tuh kita nggak pernah diajarin cara belajar ya sih? Iya bener banget. Jadi suruh belajar, nanti kalian belajar ya. Cuman nggak pernah diajarin cara belajarnya gimana. Iya benar banget tuh Dimas. Nggak pernah. Bener bang. Kita nggak pernah diajarin tuh. Jadi kita kayak cuma dikasih informasi itu kan, kasih informasi semua orang. Terus disuruh ya menghafal itu dengan ya cara apapun gitu. Namun sebenarnya cara belajar yang bagus itu kalau gini, kita kan ujian itu goalsnya apa? Kita ingin mengeluarkan informasi dari otak kita tanpa kita melihat buku kan, ya kan? Pure dari otak ya kan saat ujian. Berarti latihan yang paling bagus adalah ngelakuin hal yang mirip itu. Gimana? Ya dengan kita ngajar. Misal aku tanya ke Dimas kan, apa tuh mas ekonomi mikro gitu kan. Nanti kan Dimas bakal jawab kan, ekonomi mikro itu apa ya? Secara tidak langsung Dimas itu ngeluarin informasi dari otak ya kan. Sama kayak ujian. Nah, jadi cara belajar yang paling bagus itu menurut aku itu. Mungkin ada beberapa lagi metode yang lain, tapi aku sarankan itu dulu karena cukup relate dengan situasi yang kita inginkan. Kita ingin ngeluarin informasi dari otak. So, dengan kita ngajar secara tidak langsung kita mirip-mirip kayak ujian lah saat itu. Dan kita bonusnya lagi, kita langsung tahu kekurangan kita di mana, ya nggak sih mas? Langsung tahu tuh. Langsung kita bisa langsung tahu. Aku nggak bisa ngejelasin nih, gimana nih? Berarti kan kita kurang di materi itu. Gitu sih. Atau ada tambah lagi nih dari Dimas sebelum. Mungkin kalau bahas cara belajar tuh bakal panjang banget kan? Bener banget sih. Jadi mungkin secara sekilas gitu dulu. Sekilas kayak gitu. Tentang teknik belajar aku. Itu teknik ya, ada beberapa teknik. Adit make teknik. Itu berarti namanya Feynman teknik. Bener banget. Feynman teknik untuk dia bisa SBM gitu. Iya, benar. Untuk SBM, UN dan segala macamnya. Bener, oke SBM UN dan segala macam. Jadi aku waktu itu menggunakan teknik tersebut. Dan itu aku baru tahunya juga dari YouTube. Waktu itu, saat kelas 12 ya kan, aku cukup desperate ya, kayak kita merasakan stres, berbagai tekanan, segala macam ujian dan segala macam ya hal-hal personal kita kan juga banyak kan, jadi cukup stres. Jadi aku mencari tahu apa sih cara belajar yang bagus gitu, dan aku ketemu hal tersebut. Berarti waktu untuk informasi juga Adit itu pakai Feynman teknik atau cara belajar dengan mengajari orang itu ke orangnya langsung ya. Iya benar. Sebenarnya bisa aja Feynman teknik itu ke diri sendiri, ya kan? Benar. Kayak kita nyoba menjelaskan gitu kan. Cuman waktu itu Adit
nyoba ke orang langsung gitu ya, ke Iya, teman-temannya, bener-bener. buka les dia. Iya, Baik. jadi mungkin singkat cerita aja ya. Jadi karena aku merasa bahwa kalau aku ngejelasin sendiri tuh berasa nanti kayak aku mudah ditipu gitu, kayak kayaknya aku paham lah kalau aku ngejelasin sendiri. Bias gitu ya. Iya, jadi aku ngajak satu orang waktu itu kayak aku bakal jelasin fisika deh gitu. Karena waktu itu fisika aku 100 kan, 100 jadi kayak mereka, wow, ini aku mau Punya kualifikasi nih. bener, aku punya reputasi di fisika kan. Jadi kayak wah, dia bakal ngajarin nih. Jadi aku ngajarin orang langsung, perlahan-lahan aku ngajar orang rame, bahkan sampai satu kelas aku ajarin gitu kan. Jadi kayak jadi itu benar terbukti guys, efektif. Aku sudah membuktikannya. Oke. Mungkin Tadi dari belum ini dong. Persiapan SBM ya? Sorry, belum jawab pertanyaannya tuh. Untuk persiapan SBM yang paling penting itu tadi tujuan ya, itu nomor 1. Karena kayak yang aku bilang tadi, aku punya tujuan untuk masuk jurusan teknik nuklir UGM. Masalahnya motivasi nggak sih? Bisa motivasi, tapi iya bisa motivasi juga bagus. Menurutku tujuan itu penting Kayak untuk end goal gitu kan. Iya bener, nanti kita tahu mau kemana, kita termotivasi. Bener, motivasi penting. Lanjut ke Tadi belum kejawab tuh. yang mana? Persiapan SBM. Maaf guys ya. Persiapan SBM ya. Pertama tadi planning ya. Planning dengan goals, dengan motivasi ada, kita buat plan. Kira-kira kita punya waktu berapa? Kira-kira aku mau dedikasikan waktu berapa? Kira-kira aku mau belajar dari sumber belajar apa? Saran aku sumber belajar kita jangan banyak-banyak. Kenapa jangan banyak-banyak? Nanti kita overwhelm nih. Yang di sini udah misal nih pakai Zenius, udah update TO nih atau dari ruang guru. TO lagi nih, jadi kayak banyak gitu. Saran aku jangan banyak-banyak, dari 2 aja minimal deh. Karena kan orang-orang sekarang tuh nanti mungkin teman-teman bisa relate, nanti kayak beli buku gitu di Gramedia misalkan yang gede-gede banget itu, terus nanti ikut bimbel online juga, ikut TO online juga, punya PDF juga, itu kebanyakan, cukup overwhelm kita. Padahal sebenarnya materi yang disuguhkan dan yang diajarkan itu nggak beda jauh antara satu yang lainnya kan. Jadi Cuman karena beda jadi kayak ini bakal bagus nih, bakal bantu aku belajar nih. malah jadi nggak efisien. Benar, malah jadi nggak efisien. Makanya dari itu saran aku 2 aja. Jadi kita kita planning ya, buat planning, kita tahu waktu berapa banyak, terus sumber belajar, kita mau dedikasikan berapa lama. Dedikasi ini penting nih. Usahakan waktunya itu di waktu yang sama kalau bisa teman-teman di waktu yang sama. Jadi kayak misal hari Senin, walaupun cuma 1 jam di hari Senin gitu, Senin, Selasa, Rabu, tapi di jam yang sama itu harus konsisten gitu. Jadi teman-teman tuh punya istilahnya habit ya, kebiasaan. Karena sebagian besar orang-orang yang aku tahu, siswa-siswa yang aku tahu tuh kalau dengar kata belajar itu cukup irritated gitu mereka. Kayak belajar, kayak udah negatif aja gitu. Karena pemikirannya. Karena aku juga ngerasain dari SMA itu kita kayak untuk mulai belajar tuh susah. Maksudnya gimana ya? Mau belajar mulainya itu susah, jadinya ada kayak bukan dorongan sih, ditahan gitu loh, jangan mulai belajar dulu. Jadinya menurut aku sih cara untuk keluar dari zona itu, aku pernah bilang juga Pomodoro. Jadi kayak kita cuma belajar, misalkan udah kita mikirin kita belajar 15 menit aja udah. Belajar 15 menit, yang penting adalah kita mulai dulu, kita mulai belajar dulu. By the time coming, seiring waktu tuh kita bakal ngerasa kayak cuma 15 menit, ya udah nambah lagi. Nanti secara jangka panjang itu kita bakal ngerasa kayak belajar tuh ya udah belajar aja gitu, kayak nggak ada yang membebani belajar gitu. Bener. Mungkin Karena itu mindset yang harus ditimbulin deh. Iya bener, harus start deh. Karena aku pribadi juga pakai Pomodoro mas, untuk memulai. Dan untuk memulai, bener banget untuk memulai. Karena untuk mulai itu kita susah ya kan. Kita juga tidak punya kebiasaan belajar kan, kecuali di sekolah. Kecuali yang dari SMA-nya udah. Iya. Tapi untuk teman-teman sepertinya tidak bisa relate karena mereka nonton video ini mas. jadi mereka harus tes Pomodoro ya. Namanya Pomodoro teknik ya mas. Pomodoro teknik. Itu nanti kalian bisa belajarnya itu sebentar aja. Yakinkan diri kalian bahwa belajar sebentar gitu. Belajar sebentar, kayak 25, gak usah deh, 15 menit deh gitu. Kayak yang Dimas bilang, 15 menit aja deh. Terus nanti kalau kalian udah mulai terbiasa ya, kalau udah terbangun kebiasaannya, udah mulai 15 menit gitu kan, udah mulai bagus gitu, baru diperpanjang 25, nanti tambah 5 menit lah mungkin, atau sebagusnya kawan aja, teman-teman aja. Tapi jangan
langsung ngegas ya. Misal nih kalian buat rencana terus kayak besok langsung belajar 3 jam fisika gitu, kayak itu pasti nanti kayak overwhelm ya. Nanti kayak udahlah jangan, nanti kayak dari dalam diri tuh menghadang gitu. Jangan, udah Walaupun capek. bisa misalnya 3 jam terus bakal ngerasain burnout. Iya benar. Motivasinya habis aku gitu. tuh juga pernah ini ya. Pernah nyoba di YouTube ini juga kalau buat 10 jam per hari. Itu Nonton guys, nonton. untuk 3 hari pertama oke lah, 4 hari oke, 5, 6, 7-nya itu benar-benar kayak aku tuh pengen belajar karena emang challenge kan. Terus cuman apa ya, udah lemes gitu, udah burn out, udah bahasanya sih burn out ya, aku rasanya juga burn out. Bener itu. Kita udah capek aja gitu loh, mentally dan physically gitu.